Karena sebenarnya bukan 3, tapi 4, say. Jadi gue kayak... Seolah-olah tak ingin kalah viral dengan kontroversi ayahnya, Ustadz Yusuf Mansur, sang anak sulung Wirda Mansur, juga tak henti-hentinya menyulut kegeraman netizen dengan berbagai postingan angkuh dan bohong yang ujung-ujungnya dianggap halu oleh warganet. Yuk simak lebih jauh apa saja hal yang membuat netizen gondok pada pengusaha muda ini lewat konten 9 kontroversi Wirda Mansur yang dijuluki Queen Halu. Masuk gereja. Saat menjadi pemeran film The Santri, anak sulung Ustadz Yusuf Mansur ini diprotes karena ada adegan ia masuk ke dalam gereja, serta adegan Wirda dan lawan mainnya Gus Asmi berduaan di tengah hutan. Kedekatan mereka di luar syuting juga dikritik karena dianggap gimmick untuk promosi film. Warganet menilai kedekatan Gus Asmi dan Wirda Mansur sebagai sesuatu yang merusak citra santri. Komunitas milenial anti bokeh diprotes. Pada 2020 lalu, Wirda mendirikan komunitas milenial anti bokeh atau MAB. Komunitas ini mengajak anak muda untuk mengembangkan bisnis mereka sekaligus menjadi tempat berbagi ilmu. Syarat bergabung untuk masuk ke komunitas ini adalah dengan masuk ke dalam grup Telegram berbayar dengan harga sekitar Rp100.000. Bukannya mendapat bimbingan untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan yang dijanjikan, para peserta mengaku tidak mendapatkan bimbingan apapun dan malah diminta untuk belajar sendiri. Pada akhirnya, peserta merasa dirugikan karena membayar sesuatu yang sia-sia. Berbohong kuliah di Oxford. Kebohongan Wirda Mansur soal lulusan University of Oxford dibongkar oleh salah seorang netizen. Remaja 20 tahun itu dianggap berbohong karena sudah menyertakan lulusan Oxford di LinkedIn-nya. Padahal dia tak pernah menjadi mahasiswa di sana. Dalam klarifikasinya, Wirda mengaku kalau memang hanya mengambil kelas singkat di Oxford. Ia kemudian menyebut dirinya kuliah di 4 universitas, antara lain Oxford, Raffles University, The University of Buckingham, Inggris, dan Institut Darul Quran Jakarta. Ia mengaku beberapa di antaranya tidak diselesaikannya atau tengah mengambil cuti. Token kripto iCoin. Di tengah ramainya soal investasi dengan kripto, Wirda Mansur meluncurkan token kriptonya sendiri, yakni iCoin. Hal itu langsung mendapat kritik mengingat Wirda adalah anak ustaz, sedangkan MUI sudah mengharamkan koin kripto. Selain itu, hanya beberapa saat setelah diluncurkan, harga koin kriptonya anjlok hingga 60%. Ia pun dianggap menipu orang-orang yang telah berinvestasi. Namun, penurunan nilai koin kriptonya adalah wajar karena dalam berinvestasi selalu ada pasang surut harga. Warganet lantas menilai jika Wirda kurang mumpuni dalam dunia kripto karena untuk hal sederhana saja semisal bertransaksi di e-commerce, ia mengaku tidak cakap. Ia sempat membagikan sebuah unggahan dan mengaku jika ia tidak bisa check out barang yang ada di toko online dan harus dibantu oleh asistennya. Tutorial skincare. Kontroversi selanjutnya yang lagi-lagi bikin netizen geram adalah ketika Wirda membuat video tutorial menggunakan skincare. Dalam video itu, Wirda tampak menempelkan ujung pipet pada wajahnya yang masih terpulas riasan dan kemudian memasukkan ujung pipet tersebut kembali ke dalam botol skincare. Menurut warganet, Wirda tidak kompeten memberikan tutorial sebab praktik yang dilakukannya membuat skincare terkontaminasi bakteri. Selain itu, Wirda juga diduga masih menggunakan makeup saat mengaplikasikan serum pada wajahnya.
miliki skor IELTS 8,5. Wirda juga pernah digunjing netizen terkait kontroversinya yang menyampaikan bahwa skor IELTS-nya mencapai 8,5. Ia bahkan mengaku bahwa skor IELTS-nya bahkan bisa mencapai 9. Atas pengakuannya di Snapgram fitur Q&A yang diupload di akun Instagramnya, Wirda Mansur dicibir oleh warganet karena apa yang ia sampaikan tidak sinkron dengan caption fotonya yang menampilkan ia dan ayahnya Yusuf Mansur. Caption foto tersebut memiliki grammar yang sangat berantakan dan tidak sesuai dengan pengakuannya yang mendapat skor tinggi IELTS 8,5. Wishlist Wirda Mansur. Wanita 21 tahun ini juga pernah menuliskan wishlist-nya untuk 10 tahun ke depan yang lagi-lagi berbuah sorotan dan gunjingan netizen. 24 daftar keinginan yang ditulis Wirda tersebut memang keinginan mulia dan besar. Tapi sejumlah harapannya dianggap tak masuk akal, seperti beli 100 private jet, punya 1000 perusahaan besar, memiliki penghasilan 100 miliar per hari, jadi orang penting di universitas terbaik di dunia, punya lapangan dan bandara sendiri. Pamer uang di sosmed. Saat video lawas ayahnya yang meminta dana 1 triliun kembali viral, di waktu yang hampir bersamaan, Wirda Mansur malah mengunggah video yang memamerkan gepokan uang bertumpuk-tumpuk. Uang yang dipamerkan Wirda tersebut rencananya akan dibagikan kepada followersnya atau pengikutnya sebagai hadiah THR. Paytrend berharga 4 triliun. Tak hanya pamer duit ketika sang ayah butuh dana, Wirda Mansur juga muncul dengan pernyataan kontroversial yang mengejutkan. Menurutnya pada 2018 silam, saham Paytrend nyaris terjual dengan harga nyaris 4 triliun rupiah. Ia sedikit membocorkan jika investor yang berminat tersebut adalah pioner aplikasi transportasi yang mereknya sangat familiar. Namun lagi-lagi pernyataannya menjadi bulan-bulanan netizen dan dijuluki Ratu Halu. Pernyataan tentang saham Paytrend yang nyaris terjual senilai 4 triliun tadi langsung disentil netizen yang menganggap Wirda terus saja memperlihatkan kesombongan. Tercerahkan sekali dari penjelasan Kak Wirda, ternyata sudah ada yang mau beli Paytrend seharga 4 triliun. Tentu tidak sulit untuk Pak Yusuf Mansur mendapatkan 1 triliun. Apalagi mengembalikan kerugian korban investasi dan menggaji karyawan Paytrend yang tidak dibayar 20 bulan, cuit netizen. Halunya nggak ketulungan sampai langit ketujuh si Wirda. Bapak anak sama saja, timpal netizen lainnya. Nah guys, menurut kalian gimana? Apakah Wirda memang sedang halu atau hanya sekedar berpromosi sebagai bagian dari teknik S5 marketing? Tulis opinimu ya di kolom komentar, sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!